Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 9 Januari 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan 30. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu dari dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom semuanya. Apakah saudara-saudari sekalian sudah nonton drama Korea yang lagi viral baru-baru ini? Judulnya Startup. Selalu pertanyaannya begini, pilih mana? Pilih tim Han Ji Pyong atau Nam Do San? Ada seorang ibu yang berkisah kepada saya demikian, "Romo, saya nggak mau lagi nonton drakor karena Sodalmi pilih Nam Do San bukan Han Ji Pyong. Terus malah anak saya bilang, Mama matre." Bagi saudara-saudari yang belum nonton film ini, roaming pasti. Maka saya ingin memberi spoiler sedikit tentang film Startup. Han Ji Pyong dan Nam Do San adalah dua pengusaha dan keduanya cakep. Han Ji Pyong yang sukses terlebih dahulu dan menjadi cinta pertama Sodalmi. Namun Han Ji Pyong memilih untuk mundur dan mengalah agar cinta pertamanya dapat memilih dengan bebas. Ia tidak mau jadi saingan Nam Do San, melainkan malah membantu mereka untuk meraih sukses. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dunia mengajarkan kita untuk bersaing, berkompetisi, dan berlomba menjadi yang lebih cepat, yang lebih sukses, lebih kaya, lebih cantik, lebih ganteng, dan seterusnya. Dalam kompetisi kehidupan ini, kita harus menjadi pemenang dan mengalahkan yang lain. Inilah yang dunia ajarkan. Firman Tuhan hari ini sungguh sangat inspiratif. Kehidupan ini bukan untuk saling bersaing, saling menerkam dan memangsa satu sama lain, namun untuk saling memperlengkapi, bekerja sama, saling mengulurkan tangan dan berjalan bersama. Murid-murid Yohanes dan seorang Yahudi dalam firman hari ini menggunakan paradigma dunia yang penuh persaingan dan kompetitif.
Mereka datang kepada Yohanes dan berkata, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Paradigma Yohanes berbeda dengan sudut pandang mereka. Yohanes berkata, "Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya." Super sekali. Yohanes adalah pribadi yang mempersiapkan jalan Tuhan. Kerendahan hati, juga kebesaran jiwanya nampak dalam perkataannya. "Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil." Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini, dalam dunia usaha, dalam pekerjaan, juga dalam pelayanan, terkadang kita melihat sesama kita sebagai rivals, saingan yang perlu kita kalahkan dan taklukkan. Mari kita gunakan sudut pandang Yohanes yang tidak mencari kebesaran diri, namun semua ditujukan demi mempersiapkan jalan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.